sahabat yang nanya sama Nabi kan? Iya. Nah, itulah pentingnya sahabat yang kepo. Ini keluar kan hadisnya? Boleh. Maka kata Nabi, kalau kalian kayaknya mau ada sesuatu yang keluar nih dari perut, kentut maksudnya, tapi ragu-ragu udah keluar apa belum ya, jangan buru-buru batalin sholatnya sampai kita mendapati bukti bahwa kentutnya keluar. Dari apanya? Dari suaranya atau dari coba ketika lagi duduk di antara dua sujud dan nggak kepengen lagi kentut, dia endus-endus itu kayaknya nggak ada bau kentut, kuping nggak mendengar ada kentut, ya udah urusan kentutnya hilang sendiri, salah dia dong, ya kan? The show must go on lah, lanjutin aja. Betul. Iya kan? Kita sudah mempertahankan, dia ghosting, urusan dia. Iya kan? Dia hilang sendiri, kita tidak mengusir, kita tidak melepaskan, kita mempertahankan, dia pergi sendiri, salah dia. Siapa tahu kentutnya naik lagi ke dalam. Ya kan? Tapi kalau misalnya pas duduk di antara dua sujud, ibu mengendus aroma yang tidak mengenakan, kayaknya familiar di bawahnya itu. Batalin bu, terimalah kenyataan. Oke. Jadi kentut, pipis, BAB itu semuanya adalah pembatal dan semua ulama sepakat itu. Kemudian tidur pules. Tidur pules itu yang pules banget. Kemudian tidurnya itu bersandar, nyender ke tembok, nyender ke bantal, nyender ke sofa, nyender ke alas sujud. Lagi sujud subuh-subuh, bangun-bangun orang di masjid udah bubar. Itu batal itu. Hilang akal. Dia sholat terus dia pingsan. Ya, oke. Kemudian sekarang wudu yang para ulama berbeda pendapat. Kalau tadi keluar sesuatu dari kemaluan, sama tidur pules, sama hilang akal, semua sepakat. Tapi kalau ada najis keluar dari selain kemaluan, itu para ulama berbeda pendapat. Para ulama mayoritas tidak mengatakan batal selagi najisnya tidak keluar dari kemaluan. Contohnya apa? Najis keluar tapi bukan dari kemaluan. Dahak itu nggak najis. Mimisan, darah keluar dari hidung, mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Jadi kalau misalnya ada orang sholat dia mimisan, batal dong sholatnya, tapi nggak usah memperbarui wudhu karena wudhunya nggak batal. Kan batal kan, keluar najis berarti sholatnya batal, tapi wudhunya enggak. Jadi dia giniin aja, begitu berhenti dia usap, dia bersihkan darahnya, dia ulangi sholat tanpa perlu berwudhu kembali. Muntah pun juga sama. Kadang-kadang ada orang muntah tuh habis berdawa karena asam lambungnya naik kan, ngampas dia, iya kan? Nah kalau seperti itu tuh nggak batal, kenapa? Karena keluarnya tidak dari kemaluan najis. Ya, jadi atau kita habis wudhu habis itu kita muntah, nggak usah memperbarui wudhu, karena tidak keluar dari kemaluan. Namun para ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan batal. Tapi mayoritas termasuk dalam mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan. Di Indonesia biasanya mazhabnya apa? Jawa semuanya Syafi'i ya? Yakin ya? Yakin? Yakin ya? Kalau jilatan babi dicuci 7 kali apa sekali? 7 kali ya, ada Syafi'i. Karena cuma Syafi'i yang menghabiskan 7 kali. Jadi kalau misalnya Jawa sekalian ke Jerman, ke Jepang, kemana-mana, lalu orang Islam cuma mengusap microwave bekas babi cuma sekali doang, ya itu buat mereka udah suci. Buat kita harus 7 kali pakai debu. Baik, menyentuh kemaluan ini mayoritas ulama mengatakan batal. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi habis mandi, biasanya kan sekalian wudhu ya. Nah, habis wudhu kan biasanya keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk. Masuk ke kamar pakai celana dalam. Begitu pakai celana dalam kesentuh set, batal. Kalau kesentuh kulit sama kulit. Tapi kalau bukan kesentuh telapak tangan, nggak batal. Misalnya ada orang gatal,
Ini kemaluan depan dan belakang. Kemaluan belakang itu lubang anus. Misalnya dia cacingan gitu ya, nggak tahu, digaruk dan ketemu tangannya langsung, maka batal wudunya. Tapi kalau garuknya di balik celana dalam nggak batal, karena nggak kesentuh kulit sama kulit. Nah, kalau misalnya telapak tangannya dilapisi dengan sesuatu yang lain itu nggak apa-apa. Maka ibu-ibu yang nyebokin anak itu kenapa batal wudunya? Bukan karena menyentuh najisnya, bukan kesentuh pipis atau ee-nya, tapi tersentuhnya kemaluan anak dengan telapak tangan si ibu. Kan anak kecil itu mahramnya sendiri kok batal. Kalau yang disentuh selain kemaluannya nggak batal. Cubit pipinya, lelus punggungnya aman. Tapi kalau kemaluannya batal. Kalau kita semua misalnya lagi udah dandan rapi, mau kondangan udah make up 2 jam, tiba-tiba udah wudhu juga, anak mama cebok, cebokin nggak tuh anak? Bapaknya aja kata bapaknya geli gitu. Gimana? Pakai sarung tangan lantai semua. Itu nggak batal. Nggak batal. Kenapa? Nggak kesentuh kulit sama kulit. Tuh ya. Enak memang ini klosetnya orang Jepang enak ya. Ada orang Jepang. Enak pencetannya banyak. Jadi kalau kita duduk di kloset nih, pencetannya kan banyak. Ini pencet air hangat, ini air dingin. Ini pencetan kalau pipis. Kalau pipis itu cuma dikit, kalau pencetan BAB itu banyak gitu ya. Terus ada pencetan privacy. Kalau privacy itu ada bunyi neno. Misalnya kamar mandi depannya ruang tamu. Jadi misalnya kita mau pipis yang cor gitu ya, nggak akan mendengar ruang tamu. Kenapa? Karena di dalamnya tuh ada privacy. Ada bunyi neno. Oke, enak kalau kayak gitu. Dicebokin. Oke, baik. Berikutnya lagi, menyentuh lawan jenis. Ini juga berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i batal, kalau selain Syafi'i tidak batal kalau tanpa syahwat. Ibu ambil yang mana biasanya? Kalau ibu-ibu di sini berwudu, terus cium tangan sama suami, wudu lagi nggak? Tanya Syafi'i tadi. Syafi'i batal. Di Syafi'i batal. Di Syafi'i batal kalau sentuhan kulit sama kulit langsung. Kalau mau cium tangan bu, cium tangan pakai. Iya kan? Jadi begini, yang kita cium bukan tangan suami. Kayak ponakan kalau lebaran kan bukan tangan kita yang dicium sama dia, tangan dia dicium sama dia. Dia ambil tangan kita begini kan, dia ciumnya bukan gini, tangan ini begini. Nah, itu kan aman, kan gak bersentuhan kulit sama kulit. Suami membelai rambut kita bukan batal, karena rambut kita bukan kulit. Suami menyentuh kuku kita nggak batal, kuku bukan kulit. Suami bersihin gigi kita nggak batal, gigi bukan kulit. Kali aja ada sambelnya kan? Iya. Menyentuh pipi yang ada kainnya itu juga nggak batal karena nggak kulit sama kulit. Tapi kalau begini batal. Nah, kalau di luar Syafi'i batal kalau pakai syahwat. Kalau ditanya kenapa, penjelasannya paling buku, tapi intinya para ulama berbeda dalam mengambil kesimpulan dalam menafsirkan kata menyentuh dalam surat Al-Maidah. Menyentuh. Tapi kalau bersentuhan dengan mahram kita sendiri nggak batal ya. Sama ayah, sama anak, sama abang, sama paman kandung, sama ponakan kandung itu nggak batal. Suami karena bukan mahram jadi batal. Bu, suami bukan mahram ya? Selama ini kita tidur sama bukan mahram. Tahu nggak mereka dia bukan mahram kita? Ya kalau mahram nggak nikah lah kita. Jadi mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi, abang, ayah, kakak itu mahram, nggak boleh nikah sama kita. Suami mahram nggak? Ya enggak lah, orang kita boleh nikah sama dia, tapi dia spesial. Satu-satunya bukan mahram yang kita boleh apa-apain. Duit aja kita minta sama dia tiap hari, kan? Satu-satunya bukan mahram yang kita apa-apain boleh kita porotin aja boleh kok. Itu bukan mahram tuh, iya kan? Nah artinya suami itu dihalalkan dengan ijab kabul. Selama kita diikat oleh pernikahan dengan suami, maka boleh melakukan itu semua. Tapi seks
namanya batal wudunya. Nah, tapi kalau ada suami istri, ikatan pernikahannya dilepas dengan perceraian, udah nggak boleh lagi ngapa-ngapain kan? Gitu. Oke. Jangan sampai begini, saya ambil pendapat yang nggak batal kalau sentuhan suami, tapi kalau sentuhan sama suami orang batal nggak? Ya batal juga. Jadi kalau ibu sentuhan sama suami batal, sama suami orang batal juga. Tapi jangan begini, kalau sentuhan sama suami orang batal, sentuhan sama suami sendiri nggak batal. Itu nggak konsisten. Ini dua-duanya salah sambungan mahram. Ya Bu ya. Enggak, kalau sama suami saya mah udah biasa. Iya mau biasa mau enggak, batal aja Bu. Bukan masalah biasa nggak biasa. Nah kalau kita ambil pendapat yang menyentuh suami itu tidak batal, berarti menyentuh suami orang juga nggak batal. Karena statusnya sama-sama bukan mahram. Tuh ya, tapi jangan sentuh suami orang. Ngomelin pemiliknya. Kemudian batal wudhu ini diperselisihkan, mengkonsumsi daging unta, mayoritas ulama tidak mengatakan batal, tapi mazhab Hambali mengatakan batal. Makanya orang-orang Saudi kalau habis makan unta mereka wudhu lagi. Karena orang-orang Saudi kebanyakan bermadzhab Hambali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bu. Kita sebelum masuk ke mandian apa tentang wudhu? Udah ditanya. Waktunya habis ya? Habis keluar dari dari kemaluan tadi, kalau keputihan termasuk yang membatalkan? Keputihan termasuk yang membatalkan wudhu nggak? Gini, pada dasarnya keluar sesuatu dari kemaluan itu kan membatalkan wudhu. Pada dasarnya. Tapi apakah keputihan itu najis atau tidak? Nanti ada penjelasannya. Cuman keluarnya sesuatu dari kemaluan itu membatalkan. Apapun yang keluar, kalau keluarnya dari kemaluan, batal. Maka kalau keputihan itu keluarnya dari kemaluan, berarti harusnya wudhu batal. Tapi ada pengecualian. Untuk sesuatu yang yasyaqul ihtirazu minhu wa ya'umu bihil balwa. Artinya segala sesuatu yang keluar dari kemaluan yang memang sulit dikendalikan dan sangat sering terjadi dan sulit dihindari, itu maaf. Jadi kalau keputihannya cuma keluar dikit banget, tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau keluarnya banyak, berlebihan, sebaiknya kita berwudu lagi. Tapi kalau sedikit, itu maafu atau termaafkan. Kira-kira seperti itu. Tapi jadi hadas harus ganti celana gitu berarti ya Ustaz? Nah, kalau ganti celana atau tidak, itu sekarang kita membahasakan ini najis atau tidak keputihan. Jadi, kalau ibu baca di kitab-kitab kuning, kitab kuningnya tuh bunyinya gini. Rutubatul mar'ah, cairan yang lembab yang keluar dari perempuan itu dibagi dengan beberapa tafsir detailnya. Detail pertama, apabila yang keluar itu adalah keputihan yang warnanya putih bening dan lengket, bening ya, itu dihukumi seperti airak, keringat, tidak najis, tidak menyebabkan hadas, tidak membatalkan wudhu dan tidak najis karena dihukumi seperti keluarnya keringat biasa. Tapi kalau yang keluar itu adalah keputihan berwarna putih susu lengket, kalau diyakini itu keluar dari bagian dalam vagina, maka itu dianggap najis. Tapi kalau dianggap dari bagian luar vagina, itu dianggap tidak najis. Dan kalau ragu-ragu itu dari bagian dalam atau bagian luar, anggap aja tidak najis seperti cairan yang bening tadi. Sekarang siapa yang tahu bahwa keputihan yang putih itu dari dalam atau dari luar? Bidan. Tanya sama Bu Dokter. Oh ternyata itu dari dalam. Kalau itu ternyata dari dalam, berarti harusnya najis. Nah sekarang najis itu ada namanya najis ma'fu anhu. Tahu najis ma'fu anhu? Najis yang sangat sedikit sekali, yang termaafkan saking sedikitnya. Seperti sisa darah yang tersisa di serat-serat daging sate. Seperti darah nyamuk yang kita tepok pada saat sholat, itu tidak membatalkan sholat. Karena sangat amat sedikit sekali dan sulit dihindari. Jadi kalau ibu lagi sholat, tiba-tiba pok, kira-kira darahnya itu sampai mengalir membuat bulir apa? Enggak kan? Nemplok aja dia kan? Dikit itu hitungannya, tidak perlu membatalkan sholat. Itu dianggap najis tapi makfu. Najis darah itu, tapi makfu, termaafkan, apa ya namanya? Sangat ditolerir. Tidak sampai membatalkan sholat. Kecuali kalau darahnya itu berlebihan sampai membentuk bulir, tepok gitu ya, raja nyamuk dia misalnya ya, ratu nyamuk sampai membentuk bulir tes, nah itu berarti batal sholat. Maka seperti tadi mimisan, itu kan mengalir darahnya, berarti membatalkan karena dia mengalir.
Tapi kalau sekedar darah nyamuk atau ibu lagi garuk-garuk ada jerawat lalu terbuka jerawatnya tapi tidak sampai ada darah yang mengalir, itu jerawat yang terbuka termasuk najis yang ma'fu anhu, yang termaafkan, tidak perlu membatalkan sholat. Maka kalau keputihannya sangat sedikit sekali tidak perlu membatalkan wudhu, tidak perlu membatalkan sholat, tidak perlu mengganti celana. Tapi kalau berlebihan sebaiknya melepas celananya, lalu cebok, lalu wudhu, lalu sholat. Soal habis sholat mau dipakai lagi celananya, bebas, kalau nggak geli pakai aja. Tapi pas lagi sholat berarti nggak pakai tuh ya. Boleh nggak? Sholat dalam keadaan nggak pakai celana dalam boleh? Boleh, masa nggak boleh? Tapi ya geli urusan Anda, yang penting sah. Oke, baik. Habis waktunya? Iya. Kalau saya sih masih mau ditanya. Sudah satu pertanyaan Iya, kan kalau masih boleh. haid itu batasnya sampai berapa? Itu penjelasannya panjang. Minggu depan ya. Biasanya haid itu penjelasannya gini. Kalau haid cuma kalau nanya sampai berapa lama, maksimal 15 hari 15 malam. Tapi kalau ibu nanya kalau lebih dari itu, nah itu butuh satu pertemuan lagi. Untuk membedakan mana haid dan mana istihadah itu ada 3 metode nanti. Karena kebanyakan orang udah pokoknya kalau lebih dari 15 haid sisanya istihadah, bukan seperti itu harusnya. Nanti ada cara-caranya kita akan bahas di waktu yang lain, insya Allah. Baik, waktu masih ada untuk bertanya apa enggak? Sudah habis. Sesi sampai jam 3 nggak apa-apa. Semua ibu yang nggak boleh kan? Ini ada yang dari kantor. Iya, oh dari yang gedung merah putih ya? Iya. Aku tuh. Tadi saya nyasar ke sana bu, gara-gara di GPS salah nulis GPS-nya. Oke. Kalau gitu kita tutup, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Iya. Insya Allah kita akan bahas syarat sahnya sholat selain wudhu ya 2 minggu lagi kalau nggak salah, Rabu 2 pekan lagi insya Allah kita ketemu. Harusnya Rabu depannya lagi tanggal 27 ketemu lagi, tapi kita nyoblos ya. Kami juga. Jadi nggak bisa. Oke, kalau gitu kita sama-sama tutup kajian kita dengan berdoa. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, semoga Allah menerima semua sholat-sholat kita, wudhu kita, dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'ammudana wa tammu taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.